Suriah kembali membalas Israel, tapi kali ini balasannya tidak datang lewat rudal balistik atau serangan artileri biasa. Balasan datang dalam bentuk aliansi strategis. Hizbullah, kelompok bersenjata dari Lebanon Selatan, bergerak mendampingi Damaskus dengan satu misi jelas, melumpuhkan jalur ekonomi vital Israel. Target utama mereka adalah pelabuhan Ashdod, pelabuhan terbesar kedua di Israel setelah Haifa, dan satu dari dua titik logistik utama yang menopang 90% kebutuhan pangan, bahan bakar, dan ekspor teknologi Israel. Serangan diluncurkan dalam waktu singkat. Sebanyak 11 drone kamikaze dilaporkan terbang dari arah laut, memanfaatkan ketinggian rendah dan keheningan malam. Drone tersebut membawa hulu ledak termobarik, jenis yang dirancang untuk menghancurkan struktur keras dan membakar wilayah terbuka dengan tekanan panas yang ekstrim. Mereka menyasar langsung pada titik-titik kunci, tangki penyimpanan bahan bakar, jalur kereta logistik, terminal kontainer, dan gudang kimia industri. Ledakan pertama menghancurkan tangki bahan bakar utama di sisi barat pelabuhan. Api langsung menjalar ke dua kapal logistik yang sedang bersandar. Selang beberapa detik, dua drone lain menghantam jalur kereta yang biasa digunakan untuk mengangkut pasokan ke pusat distribusi di Tel Aviv dan Yerusalem. Terminal kontainer terbakar hebat. Ratusan peti kemas meledak satu persatu karena berisi bahan kimia, mesin industri, bahkan amunisi yang baru diimpor. Operator pelabuhan langsung menghentikan seluruh kegiatan dan mengaktifkan sistem evakuasi darurat. Hanya dalam waktu 7 menit, pelabuhan Ashdod berhenti total. Lebih dari 60% barang impor Israel tidak bisa masuk. Kapal-kapal dagang yang sudah dijadwalkan merapat akhirnya berputar arah atau tetap tertahan di perairan lepas menunggu perintah. Lalu lintas logistik darat menuju Tel Aviv dan Be'er-Sheva lumpuh. Tak ada pergerakan keluar masuk dari pelabuhan. Dampak langsung mulai terasa dalam 24 jam pertama. SPBU kehabisan stok, antrean Norga mengular sejak pagi, supermarket membatasi pembelian bahan pokok, roti dan telur menjadi barang langka, rumah sakit melaporkan kekurangan oksigen medis dan antibiotik karena pengiriman tertunda. Industri teknologi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Israel ikut terkena imbas. Beberapa perusahaan semikonduktor di Herzliya dan Ra'anana terpaksa menghentikan produksi karena modul penting yang mereka butuhkan tertahan di kontainer. Proyek ekspor teknologi militer tertunda. Pabrik drone militer mengalami kekurangan chip pemroses. Total kerugian dalam 72 jam pertama diperkirakan mencapai 3,2 miliar dolar. Tapi lebih dari uang, yang hancur adalah rasa aman. Banyak warga Israel mulai mempertanyakan mengapa serangan sebesar ini tidak terdeteksi oleh Iron Dome maupun sistem pertahanan udara multilapis Israel lainnya. Para analis menyebut bahwa drone yang digunakan memiliki sistem navigasi optik mandiri yang tidak bergantung pada GPS, membuatnya sulit dilacak. Mereka juga terbang sangat rendah dan menyatu dengan sinyal radar perkapalan sipil. Ini menunjukkan bahwa serangan dilakukan oleh operator profesional dengan dukungan intelijen tingkat tinggi. Pemerintah Israel menggelar sidang darurat selama 2 malam berturut-turut. Perdana Menteri memerintahkan balasan militer ke beberapa posisi Hizbullah di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan Suriah. Namun, balasan ini dinilai tidak sebanding dengan dampak serangan awal. Banyak target yang sudah kosong. Hizbullah telah meninggalkan pos-pos mereka hanya beberapa jam setelah serangan pertama dilakukan. Lebih dari itu, Hizbullah merilis pernyataan bahwa pelabuhan Ashdod adalah target sah karena digunakan untuk mengimpor senjata yang dipakai menyerang warga sipil di Suriah. Mereka menyebut serangan ini sebagai fase awal dari apa yang mereka sebut sebagai strategi titik tumpu. Strategi yang tidak bertujuan menghancurkan semua kekuatan militer Israel, tetapi menghancurkan elemen-elemen kunci yang menopang kekuatannya. Efek psikologis di dalam negeri tidak bisa diabaikan. Nilai tukar shekel anjlok. Investor asing menarik dana mereka dari Tel Aviv Stock Exchange. Perusahaan-perusahaan logistik mulai mengalihkan jalur dari pelabuhan Israel menuju Siprus dan Turki.
Bahkan pengiriman senjata yang dipesan dari Amerika Serikat tertahan karena risiko keamanan. Militer Israel kini menghadapi dilema besar. Mereka bisa melancarkan serangan lebih luas ke Lebanon, tapi itu berarti membuka dua front perang penuh, di utara dan di selatan. Sementara itu, pelabuhan Haifa juga kini dianggap rentan. Dan Eilat, pelabuhan cadangan di selatan, tidak memiliki kapasitas cukup untuk menampung logistik nasional dalam skala besar. Yang lebih mengkhawatirkan, sebuah kapal dagang Israel diserang di Laut Merah 2 hari setelah insiden Ashdod. Drone tak dikenal menghantam lambung kapal, menyebabkan kerusakan parah. Semua ini menunjukkan bahwa musuh-musuh Israel tidak hanya memanfaatkan titik lemah militer, tetapi juga titik lemah ekonomi dan perdagangan. Inilah jenis perang baru, perang logistik, perang asimetris, perang jaringan pasokan. Hizbullah dan sekutunya tidak mencoba mengalahkan IDF secara langsung, melainkan melumpuhkan mesin yang menopang kekuatan militer itu. Kini, masyarakat Israel hidup dalam ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apakah pelabuhan berikutnya akan diserang atau apakah jaringan distribusi makanan akan pulih dalam waktu dekat. Sistem pertahanan udara diperkuat, tapi kepercayaan publik sudah goyah. Pemerintah mencoba menenangkan warga, tapi suara-suara protes semakin nyaring. Pertanyaan besar muncul di media. Jika Israel bisa diserang seperti ini, apa artinya keamanan nasional? Dan jika musuh bisa memukul jantung ekonomi dengan mudah, apalagi yang masih aman? Sementara itu, Hizbullah belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dan Israel dalam kondisi ekonomi yang mulai terguncang, harus memilih eskalasi atau reorganisasi total sistem pertahanannya.